Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wadah masukkan 2 butir telur, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing karena tiap mixer itu beda merek, beda kecepatan. Tambahkan 110 gram tepung terigu. Tepung saya pakai protein sedang yang sudah saya ayak sebelumnya dengan 1/4 sendok teh baking powder. Diaduk seperti ini ya sebelumnya agar tidak berhamburan saat di mixer. Kemudian aduk rata dengan menggunakan mixer kecepatan terendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. 1 saset santan instan kemasan kecil, kemudian aduk kembali pakai mixer sampai santan tercampur rata saja. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak gagal. Ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan. Tambahkan pasta coklat secukupnya. Adonan satunya saya tambahkan sedikit pasta pandan. Kemudian aduk rata sampai pasta tercampur rata dengan adonannya. Masukkan setengah bagian adonan yang diberi pasta pandan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 16 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan mentega. Timpa dengan setengah bagian adonan coklat. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil. Masukkan semua sisa adonan yang diberi pasta pandan tadi. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa di share ke teman sosial media kalian. Sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan sisa adonan coklatnya tadi. Dengan tusuk sate bentuk motifnya. Untuk bentuk motif dikreasikan saja dengan selera masing-masing ya. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Setelah 30 menit dikukus, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya betul-betul mengembang tinggi dan juga sudah terlihat menul-menul, motifnya juga sangat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyangnya.
Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Alhamdulillah ya, teksturnya sudah terlihat sangat lembut. Meskipun tanpa minyak goreng dan margarin, hasilnya tetap gembus-gembus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya lembut, tidak seret, gurih manisnya sudah pas. Campur 2 butir telur dengan 120 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanila cair, sejumput garam, setengah sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan juga kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan 150 gram tepung terigu, sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. 100 ml santan kekentalan sedang, 100 ml minyak goreng. Aduk seperti dalam video agar tidak berhamburan nanti tepungnya. Campur adonan sampai tercampur rata saja menggunakan speed terendah selama kurang lebih 3 detik saja agar nanti hasil adonannya itu tidak turun. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Untuk satu bagian saya tambahkan kurang lebih 1 sendok teh pasta pandan. Satu bagian lagi saya tambahkan kurang lebih 2 sendok teh pasta coklat. Aduk masing-masing adonan sampai tercampur rata dengan pastanya. Loyang saya memakai diameter 20 karena saya ingin hasil bolunya itu lebih lebar. Boleh juga pakai diameter 18 cm. Masukkan adonan coklat sebanyak 1,5 centong kecil. Timpa dengan adonan pandannya dalam jumlah yang sama. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin, boleh juga dioles dengan minyak goreng. Ulangi cara yang sama sampai nanti adonannya habis. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Kukus adonan selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Tutup pengukus, alasi dengan kain bersih agar nanti airnya tidak menetes pada bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat mengembang menul-menul, motifnya juga terlihat cantik. Tes tusuk, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Setelah bolu dingin, siap dipotong-potong. Bolunya tadi saya keluarkan dari loyang setelah uap panasnya agak berkurang.
Masya Allah, motif zebranya hasilnya cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar sangat lembut, anti seret, perpaduan pandan dan coklat tidak diragukan lagi untuk kenikmatannya.